Bismillah, perkenalkan nama saya Mbak Mutiara Jasa dari Program Studi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi dalam mata kuliah pengembangan e-learning. Apa pengertian dari e-learning? Sistem pembelajaran elektronik atau dalam bahasa Inggris, electronic learning disingkat menjadi learning adalah suatu istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan. Dapat berupa situs web yang dapat diakses di mana saja. E-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Apa saja manfaat pembelajaran e-learning? Pembelajaran elektronik dapat mempersingkat waktu pembelajaran dan menghemat biaya studi. E-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dalam bahan atau materi pembelajaran, peserta didik dengan walinya, seperti guru, dosen, atau instruktur, maupun sesama peserta didik dapat saling berbagi informasi serta dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Kondisi demikian membuat peserta didik dapat lebih memantapkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran. Adapun 5 manfaat e-learning lainnya adalah pengalaman belajar yang lebih praktis dan menyenangkan, pendekatan yang lebih pribadi untuk setiap siswa, performa siswa dapat dimonitor dengan lebih mudah, menghemat biaya pembelajaran, dan database siswa yang terpusat. Kendala dalam menerapkan learning diantaranya keterbatasan akses internet, berkurangnya interaksi dengan pengajar, pemahaman terhadap materi, dan minimnya pengawasan dalam belajar. Adapun kendala atau hambatan lainnya dalam penyelenggaraan learning terdapat menurut Effendi tahun 2005, yaitu pertama, investasi. Meskipun learning pada akhirnya dapat menghemat biaya pendidikan, tetapi memerlukan investasi yang sangat besar pada permulannya. Kedua, budaya. Pemanfaatan learning membutuhkan budaya belajar mandiri dan kebiasaan untuk belajar atau mengikuti pembelajaran melalui komputer. 3. Teknologi dan infrastruktur. E-learning membutuhkan perangkat komputer, jaringan tangan, dan teknologi yang tepat. Terakhir, bahan desain. Penyampaian materi melalui e-learning perlu dikemas dalam bentuk yang learner-centric. Saat ini masih sedikit desainer internasional yang berpengalaman dalam membuat suatu paket pelajaran e-learning yang memadai. Kelemahan yang menjadi efek pembelajaran e-learning: yang pertama, kurangnya perangkat atau media pendukung untuk pembelajaran secara daring, misalnya HP, komputer, dan laptop. Kedua, tidak tersedia jaringan internet yang memadai untuk melakukan pembelajaran daring. Ketiga, kurangnya penguasaan terhadap aplikasi pembelajaran daring yang digunakan, misalkan WhatsApp dan Zoom. Keempat, terjadi gangguan akibat tidak adanya aliran listrik yang memadai. Kelima, kurangnya interaksi antara dosen dengan mahasiswa selama pelaksanaan pembelajaran daring. 6. Kesulitan dalam melakukan komunikasi dan diskusi secara online dengan dosen maupun teman. 7. Jika mendapatkan tugas, langsung menyalin tulisan orang lain dari internet. 8. Kurangnya semangat untuk belajar pada pembelajaran hanya terjadi secara daring. Pembelajaran e-learning sebagai salah satu strategi pembelajaran di era digitalisasi. E-learning atau electronic learning kini semakin dikenal sebagai salah satu cara mengatasi masalah pendidikan, baik di negara-negara maju maupun berkembang. Banyak orang menggunakan istilah berbeda-beda tentang e-learning, namun pada prinsipnya, e-learning merupakan pembelajaran yang menggunakan jasa elektronik sebagai media dan alat bantunya. Pembelajaran elektronik atau learning telah dimulai pada tahun 1970-an menurut pendapat Waller dan Wilson tahun 2001. Berbagai istilah digunakan untuk mengemukakan pendapat atau gagasan tentang pembelajaran elektronik, antara lain adalah online learning, internet enabled learning, virtual learning, atau web based learning. Menurut Jaya Komar Sikoran, e-learning sebagai sembarang pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik seperti LAN, WAN, atau internet untuk menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, atau bimbingan. Menurut Dong, e-learning sebagai kegiatan belajar asinkronus melalui perangkat elektronik komputer yang memperoleh bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Menurut Rosenberg, menekankan bahwa e-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Menurut Darren A. Hartley, e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dan menggunakan media internet, intranet, atau media jaringan komputer lain. Apa saja media e-learning? Berikut adalah jenis e-learning yang berbeda. Namun beberapa bentuk e-learning seperti CML dan CAL
tidak diwajibkan untuk dilakukan secara online, namun tetap dianggap sebagai jenis e-learning. Pertama, pembelajaran terkelola komputer atau CML. Dalam kasus pembelajaran yang dikelola komputer atau CML, juga dikenal sebagai instruksi terkelola komputer, komputer digunakan untuk mengelola dan menilai proses pembelajaran. Sistem pembelajaran yang dikelola komputer beroperasi melalui database informasi. Basis data ini berisi bit informasi yang harus dipelajari siswa, bersama dengan sejumlah parameter peringkat yang memungkinkan sistem untuk diindividualisasikan sesuai dengan preferensi masing-masing siswa. Sebagai hasil dari komunikasi dua arah antara siswa dan komputer, penentuan dapat dibuat apakah siswa mencapai tujuan belajar mereka pada tingkat yang memuaskan. Jika tidak, maka proses tersebut dapat diulang sampai siswa telah mencapai tujuan belajar yang diinginkan. 2. Instruksi perbantuan komputer atau CAI. Computer Assist Instruction atau CAI juga kadang-kadang disebut sebagai Computer Assist Learning atau CAL, adalah jenis lain dari e-learning yang menggunakan komputer bersama dengan pengajaran tradisional. Ini bisa berarti perangkat lunak interaktif untuk siswa atau jenis perangkat lunak pelatihan yang digunakan oleh Patrick Sapes dari Universitas Stanford pada tahun 1966. 3. Pembelajaran online sinkron memungkinkan kelompok siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar bersama pada waktu yang sama dari tempat manapun di dunia. Pembelajaran online sinkron waktu nyata seringkali melibatkan obrolan online dan konferensi video, karena alat ini memungkinkan peserta pelatihan dan instruktur untuk bertanya dan menjawab pertanyaan secara instan sambil dapat berkomunikasi dengan peserta lain. 4. Dalam kasus pembelajaran online asinkronos, kelompok siswa belajar secara mandiri pada waktu dan lokasi yang berbeda satu sama lain, tanpa komunikasi real time yang terjadi. Metode e-learning asinkronos sering dianggap lebih berpusat pada siswa daripada rekan-rekan sinkron mereka, karena mereka memberikan siswa lebih banyak fleksibilitas. Untuk alasan ini, e-learning asinkron sering disukai oleh siswa yang tidak memiliki jadwal yang fleksibel, karena memungkinkan mereka untuk memanfaatkan pembelajaran mandiri. Mereka dapat mengatur kerangka waktu mereka sendiri untuk belajar, dan mereka tidak diharuskan untuk belajar pada interval waktu tertentu bersama-sama dengan siswa lain. 5. Memperbaiki e-learning. E-learning tetap adalah nama yang bagus untuk sesuatu yang mungkin sudah Anda kenal. Tetap, dalam konteks ini berarti bahwa konten yang digunakan selama proses pembelajaran tidak berubah dari keadaan aslinya, dan semua siswa yang berpartisipasi menerima informasi yang sama seperti yang lainnya. Materi sudah ditentukan sebelumnya oleh guru dan tidak menyesuaikan dengan preferensi siswa. 6. E-learning adaptif. Jenis e-learning yang baru dan inovatif yang memungkinkan untuk mengadaptasi dan mendesain ulang materi pembelajaran untuk setiap individu pembelajar, mempertimbangkan sejumlah parameter seperti kinerja siswa, tujuan, kemampuan, keterampilan, dan karakteristik. Alat e-learning adaptif memungkinkan pendidikan menjadi lebih individual dan berpusat pada siswa daripada sebelumnya. Itulah yang dapat saya bagikan dan semoga menjadi manfaat bagi yang lain. Sekian dan terima kasih.